Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita masuk di dalam ruang hening 58 dengan judul Duro Sembodo. Mari kita berdoa bersama. Inilah Tuhan, hamba-Mu di dalam kelemahan. Inilah Tuhan, hamba-Mu di dalam setiap kekurangan. Inilah hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Berkati kami, kuatkan kami, dan berikanlah kami tuntunan melalui sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 12 ayat 10 hingga 13. Kejadian 12 ayat 10 hingga 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu, ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bolehkah kita berbohong? Ada yang langsung menjawab, tidak boleh. Kita harus jujur dan mengatakan apa adanya. Sebenarnya hal ini tergantung kepada situasi yang dihadapi. Kalau dalam situasi biasa atau normal, berbohong itu memang salah, tidak benar. Namun dalam situasi-situasi khusus, dalam situasi tertentu, kita memang mau tidak mau harus berbohong. Seperti kisah Abraham di Mesir, mereka datang bersama dengan istrinya yang cantik. Kalau istrinya itu mengatakan ia suami Abraham, dan orang Mesir tahu bahwa Sarah adalah istri dari Abraham, Abraham bisa langsung dibunuh dan istrinya diambil oleh orang-orang Mesir. Oleh karenanya ia menyuruh Sarai mengaku sebagai adiknya, bukan istrinya, supaya selamat, supaya orang Mesir itu tidak membunuh Abraham dan tidak mengambil Sarai sebagai istri mereka. Demikianlah siasat strategi Abraham agar mendapatkan keselamatan dari orang-orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Jawa mengatakan duro sembodo. Dalam situasi tertentu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Namun bukan berarti berbohong itu baik. Tetap saja berbohong itu tidak baik. Namun untuk tujuan tertentu, misalnya demi keselamatan, kita bisa melindungi diri kita dan juga keluarga kita dengan memberikan pernyataan yang tidak sebenarnya. Yang terpenting kita harus berhati-hati menjaga lidah kita. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Pada saat ini Tuhan, di dalam firman-Mu yang indah, Engkau menyapa kami tentang bagaimana kami harus menjaga mulut kami. Seringkali kami memang diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Kami harus memilih hal yang memang berat untuk kami lakukan, seperti halnya berbohong. Akan tetapi bagaimana kami belajar dari Abraham untuk tujuan keselamatan, tujuan yang lebih baik. Abraham mengungkapkan bagaimana pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan semestinya. Mampukan kami Tuhan untuk bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga kehidupan kami senantiasa ada di dalam tuntunan kasih setiamu. Pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami, setiap aktivitas, setiap pembelajaran di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga kami senantiasa ada dalam berkat-Mu, dan keluarga kami pun bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Berkati juga persekutuan kami di gereja, agar kesatuan hati kami di dalam gereja-Mu dapat terjaga dan terpelihara. Kami dapat saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap harapan kami serahkan setiap permohonan kami serahkan ungkapan syukur kami di dalam doa ini melalui satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.